Sabahul khair. Good morning my lovely student. Selamat pagi semuanya. Kaifa halu? Mu'alimah doakan semoga anak-anak mu'alimah yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan semangat untuk belajar. Saat pandemi corona seperti sekarang ini, anak-anak di rumah jangan lupa ya, jika keluar rumah menggunakan masker, memakai masker. Nah, boleh pakai masker kain seperti ini. Ayo kita pasang dulu ya. Nah, kayak gini ya. Boleh masker kain seperti ini atau boleh yang dari apotek. Nah, setelah itu anak-anak jangan lupa untuk sering cuci tangan dengan air yang mengalir supaya kuman-kuman yang ada di tangan bisa hilang dan kita menjadi lebih sehat dan terjaga. Caranya seperti ini. Pertama, kita mencuci tangan dengan air yang mengalir. Nah, kemudian kita cuci pakai sabun. Telapak tangan, punggung tangan dan sela-sela jari, kiri dan kanan, ibu jari, pergelangan tangan, dan ujung kuku kita diputar-putar di telapak tangan. Kemudian kita cuci dengan air yang mengalir kembali. Jangan lupa mematikan keran. Nah, setelah itu kita keringkan dengan tisu. Sampah tisunya kita buang ke tong sampah. Setelah itu, anak-anak semua jangan lupa untuk tetap membersihkan dan merapikan tempat belajar. Setelah ruangan rapi, halaman juga sudah bersih, saatnya kita belajar. Nah, sebelum belajar, kita harus baca doa sebelum belajar. Nah, anak-anak di rumah ingat kan, hafal doa sebelum belajar? Yuk, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Sebelum kita masuk materi pelajaran, kita murojaah dulu ya surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Sadaqallahul azim. Sebelum penambahan hafalan surat Al-Fajr yang ayat selanjutnya, kita murojaah 4 ayat sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lanjut untuk penambahan hafalan yang ke-28. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu dibaca tebal ro-nya ya. Jadi tidak ir tapi ir. Kemudian ain bertemu dengan ya sukun dan di atasnya ada fathah panjang, maka dibaca panjang sampai 5 harokat. Jadi bacanya irji'i ila. La juga bacanya dipanjangkan ya, karena ada fathah berdiri. Ila rabbiki. Jadi ditahan dulu di huruf ba-nya, ada tasdid di atasnya. Rabbiki. Radiyatam. Ro-nya dibaca panjang bertemu dengan alif. Radiyatam. Riyatam didengungkan. Radiyatam mar itu dibaca tebal ro-nya. Mardiyah. Ayat 29. Fadkhuli fi ibadi. Bacanya dipantulkan, huruf dal itu adalah huruf qalqalah. Fadkhuli. Li bacanya dipanjangkan 2 harokat. Fi juga. Jadi ada li dengan fi, bacanya dipanjangkan 2 harokat karena bertemu dengan huruf ya sukun. Ibadi. Ba-nya ada fathahnya, tegak atau berdiri, maka dibaca panjang 2 harokat. Ibadi. Nah, ketika wakof itu bertemu dengan ya sukun, maka kita bacanya atau kita wakofkan dan dipanjangkan 2 harokat. Jadi bacanya fadkhuli fi ibadi. Ayat terakhir, wadkhuli jannati. Dalnya huruf qalqalah, maka bacanya dipantulkan. Wadkhuli. Li-nya dibaca panjang 2 harokat. Wadkhuli.
Jannati. Bacaan gunnah, jadi kita tahan dan kita dengungkan. Jannati. Ti itu bertemu dengan ya sukun, maka dipanjangkan bacanya 2 harokat. Yuk kita hafalkan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, hari ini untuk penambahan hafalannya sudah habis sampai ayat 30. Silahkan anak-anak mu'allimah hafalkan surat Al-Fajr. Baiklah anak-anak mu'allimah semuanya, hari ini kita akan melanjutkan sain Quran kita, yaitu praktek membaca Iqra pada halaman 174. Nah, untuk anak-anak mu'allimah yang di rumah, buka Iqra-nya pada halaman 174. Ba'duna. Nah, di sini ada yang berbaris fathah, yaitu huruf nun, yang setelahnya ada alif, maka kita baca panjang. Na ba'duna bi ba'din. I'malu. Di sini ada lam berbaris dhammah, setelahnya ada waw sukun, maka kita baca panjang. Nah, setelah itu ada mim yang berbaris fathah, setelahnya ada alif, juga kita baca panjang. I'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Bawahnya walaqad. Nah, dal ini adalah salah satu huruf qalqalah, maka kita baca dengan dipantulkan. Walaqad ji'tamuna. Mu panjang, na panjang. Di sini berbaris dhammah, setelahnya ada waw sukun, maka kita baca panjang. Begitu juga pada huruf nun, dia berbaris fathah, setelahnya ada alif, maka kita baca panjang. Walaqad ji'tamuna. Selanjutnya fi. Nah, fi ini kita baca panjang ya, karena dia berbaris kasroh, setelahnya ada ya sukun. Tughyanihim ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Bawahnya idza raja'tum ilaihim. Mana yang panjang? Yaitu pada idza, pada huruf za. Idza raja'tum ilaihim fa'aktsarta jida. Nah, fa'aktsarta jida, da baca panjang karena berbaris fathah, setelahnya ada alif. Begitu juga na, berbaris fathah, setelahnya ada alif. Fa'aktsarta jidalana. Bawahnya fartaqib. Nah, ba sukun termasuk salah satu huruf hijaiyah, maka kita baca panjang. Fartaqib yauma ta'ti. Nah, ti ini kita baca panjang karena berbaris kasroh, setelahnya ada ya sukun. Fartaqib yauma ta'ti. I'malu ala. Nah, lu di sini kita baca panjang, la di sini kita baca panjang karena berbaris fathah, tapi fathahnya fathah tegak. Nah, tengok barisnya, ini fathah tegak. I'malu ala makanatikum.
i'malu ala makanatikum. Selanjutnya, wala saufa yu'tika. Mana yang panjang? Yaitu huruf to. To yang berbaris kasroh dibaca ti. Setelahnya ada ya sukun, maka kita baca panjang. Wala saufa yu'tika. Ahmilu fawqa ra'si. Ahmilu fawqa ra'si. Nah, anak-anak di rumah dalam membaca Iqra, perhatikan panjang pendeknya. Nah, seperti ini, walasau, fayuk di sini pendek semua, tidak ada yang panjang. Nah, yang mana yang dibaca panjang? Seperti ini, fathah setelahnya ada alif, kasroh setelahnya ada ya sukun, dhammah setelahnya ada waw sukun, atau yang berbaris tegak. Nah, seperti fathah tegak. Maka kita baca panjang. Nah, anak-anak mu'alimah di rumah, jangan lupa praktek membaca Iqra-nya ya. Nah, sekarang kita sampai pada adab sholat berjamaah yang ke-15. Kemarin sudah kita pelajari dari 1, 2 sampai 14. Sekarang adab yang ke-15, raihlah shaf yang utama. Di antara kesempurnaan sholat berjamaah, upayakan menempati shaf yang utama bagi laki-laki yang paling depan. Adapun bagi wanita, shaf yang paling belakang. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Yang artinya, sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama, dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Sebaik-baik shaf wanita adalah yang terakhir, dan seburuk-buruknya adalah yang pertama. Hadis riwayat Muslim 440. Dan berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, lau ya'lamuna ma fis shaffil muqaddami lastahamu. Seandainya mereka mengetahui keutamaan atau pahala yang diperoleh dalam shaf yang pertama, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari 721, hadis Muslim 437. Sekarang shaf anak-anak laki-laki diletakkan di bagian paling belakang shaf jamaah laki-laki. Shaf anak-anak wanita diletakkan di bagian paling muka shaf wanita. Jadi di balik keseluruhan shaf sholat berjamaah, anak-anak terkurung di tengah-tengah antara barisan shaf laki-laki dan shaf wanita. Nah, sekarang letak shaf dalam berjamaah. Di sini, ini imam. Nah, shaf yang pertama untuk laki-laki.
Nah, seterusnya ini laki-laki. Ya. Setelah itu kalau ada anak-anak di sini soft untuk anak-anak. Anak-anak laki-laki. Anak laki-laki. Setelah itu di belakangnya ini anak-anak perempuan. Nah, baru yang paling belakang, perempuan yang dewasa. Nah, jadi baris pertama imam, belakang imam saf pertama laki-laki dewasa. Kalau ada anak-anak baru anak-anak laki-laki. Ya, di belakangnya anak-anak laki-laki, baris belakangnya anak-anak perempuan. Jadi anak-anak dalam jamaah dikepung atau taruh di tengah. Nah, antara soft laki-laki dan soft perempuan dewasa ini ya. Nah, setelah soft anak-anak perempuan, baru yang paling belakang soft perempuan dewasa. Nah, seperti itu jika kita dalam sholat berjamaah. Sekarang adab yang ke-16, merapikan dan menertibkan barisan shaf sholat. Perkara yang harus diperhatikan dan tidak boleh diremehkan adalah permasalahan lurus dan rapatnya shaf. Shaf yang rapi, tertib, lurus, dan rapat akan menjamin kerakatan atau kekuatan persaudaraan antar sesama umat Islam. Sebaliknya, shaf yang renggang dan tidak lurus mencerminkan perpecahan antara umat Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, la tusawwunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Artinya, hendaknya kalian bersungguh-sungguh meluruskan shaf-shaf kalian, atau Allah sungguh-sungguh akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Bukhari 717, Muslim 436. Jadi jika kita berjamaah harus lurus dan rapat, jangan sampai belak-belok seperti ular berjalan atau renggang-renggang seperti jaga jarak kayak berkendara. Ya, ingat, rapat dan lurus dalam shaf saat melakukan sholat berjamaah. Nah, sekarang kita lanjutkan adab ke-17. Jangan mendahului gerakan imam. Imam sholat adalah pemimpin dan wajib diikuti oleh makmum. Apa yang dilakukan imam, maka lakukan pula seperti itu. Janganlah ketika imam berdiri dari duduk ada makmum yang ruku, atau jika imam masih sujud
Jangan ada makmum yang dahulu mengangkat kepalanya. Karena apa? Nah, di sini dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Artinya, sesungguhnya imam hanya untuk diikuti, maka janganlah menyelisihinya. Ya, tadi imam apabila ia ruku, maka rukuklah. Dan bila ia mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu. Apabila ia sujud, maka sujudlah. Dan bila ia sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian dengan duduk semuanya. Hadis riwayat Bukhari 734. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi seseorang yang mendahului imam. Ama yakhshalladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Artinya, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam takut jika Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai? Hadis riwayat Bukhari 691. Jadi saat kita berjamaah, jangan sampai kita mendahului gerakan imam. Sekarang adab yang ke-18. Janganlah keluar dari masjid tanpa uzur. Maksudnya, jika kita berada di dalam masjid dan azan sudah dikumandangkan, tidak boleh keluar dari masjid sampai selesai ditunaikannya sholat wajib secara berjamaah. Boleh keluar kecuali jika ada uzur. Karena berdasarkan hadis riwayat Muslim, kunna qu'udan fil masjidi ma'a Abi Hurairah fa'adzana al-mu'adzinu faqama rajulun minal masjidi yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjidi faqala Abu Hurairah amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, kami pernah duduk bersama Abu Hurairah dalam sebuah masjid. Kemudian muadzin mengumandangkan azan. Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri kemudian keluar masjid. Abu Hurairah melihat hal tersebut, kemudian beliau berkata, perbuatan orang tersebut termasuk bermaksiat terhadap Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim 655. Jadi ketika kita di dalam masjid dan azan sudah dikumandangkan, kalau tidak ada uzur,
jangan sampai kita keluar sebelum menunaikan sholat berjamaah. Nah, sampai sini semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dan manfaat di dunia sampai di akhirat. Amin. Kesalahan umum dalam masalah shop. Pada sebagian kaum muslimin, imam tidak menghimbau para makmum untuk meluruskan dan merapatkan shop. Begitupun para makmum tidak meluruskan dan merapatkannya. Tidak mengisi shop yang masih kosong di depannya, malah sholat sendirian di belakang. Ali bin Syaiban radhiyallahu an menuturkan, kami pernah mengerjakan sholat di belakang beliau, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau melihat ada seorang yang sholat sendirian di belakang shop. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam memperhatikannya sampai orang itu menyelesaikan sholatnya. Kemudian berkata kepadanya, Istaqbil salataka, fala salata li fardin khalfas saffi. Menyamakan dan meluruskan shop hanya dengan mensejajarkan ujung-ujung jari kaki. Padahal dengan hal ini tidak akan mencapai kesempurnaan dalam shop. Lurus dan rapatnya shop akan diraih jika kita merapatkan bahu, lutut, dan mata kaki ke bahu, lutut, dan mata kaki saudara kita. Hal ini banyak sekali yang terjadi di antara sebagian kaum muslimin. Ketika saudaranya yang berada di sebelahnya hendak merapatkan kaki ke kakinya agar shop menjadi rapat, tidak menyambutnya dengan baik, sebaliknya malah menjauh. Menjadikan sajadah sebagai patokan rapatnya shop, sehingga justru membuat shop tidak rapat dan tidak lurus. Sebagian kaum muslimin dalam rangka merapatkan shop terlalu berlebihan. Ada yang berdesak-desakan sehingga bahu yang satu dengan yang lain tidak lurus. Ada juga yang merapatkan kakinya ke kaki orang di sebelahnya terlalu menekan atau bahkan menginjak sehingga membuat orang yang di sebelahnya tidak khusyuk. Pada shop kedua dan selanjutnya, membentuk shop dimulai dari ujung kanan atau ujung kiri. Padahal menurut tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang imam yang terdekat dengannya, kemudian diutamakan menyamping ke sebelah kanan. Menarik temannya atau orang lain yang berada pada shop di depannya untuk membuat shop baru, yang diantaranya berdalih dengan hadis. Idza intaha ahadukum ila as-saffi wa qad tamma falyajlib ilayhi rajulan yuqimuhu ila janbihi. Namun hadis di atas dhaif, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Dhaifah hadis nomor 921, sehingga tidak bisa dipakai sebagai dalil agama. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak mu'allimah semakin rajin belajarnya di rumah. Nah, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.